Kiprah Timnas U23 sampai ke semifinal buat Irak merasa ngeri. Tambahan amunisi buat STY makin menggila di Timnas Senior. Pengamat Amerika puji kiprah Timnas di Piala Asia. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Kiprah Timnas U23 sampai ke semifinal buat Irak merasa ngeri. Pertarungan antara Timnas Indonesia U23 dan Irak U23 dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifah pada Kamis 2 Mei besok. Kedua tim akan memperebutkan tiket menuju Olimpiade 2024 dalam laga ini. Setelah tersingkir dari perebutan gelar juara, kedua tim harus berusaha keras untuk meraih hasil positif. Tim Garuda harus menghadapi kenyataan pahit setelah dikalahkan Uzbekistan dengan skor 2-0 di babak semifinal kemarin. Sementara itu, Singa Mesopotamia juga menemui nasib serupa setelah menyerah oleh Jepang dengan skor yang sama. Ini bukan pertemuan pertama antara Indonesia dan juga Irak. Kedua tim sebelumnya sudah saling berhadapan di level senior, baik dalam Piala Asia 2023 maupun kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam dua pertemuan tersebut, Irak berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 3-1 di Piala Asia dan 5-1 di kualifikasi Piala Dunia. Kini, Irak dan Indonesia akan kembali bersuah di lapangan hijau Piala Asia U23 2024. Meskipun kalah dalam pertandingan ini, bukan berarti Irak atau Indonesia harus mengubur mimpi ikut Olimpiade 2024. Sebab masih ada satu kesempatan terakhir bagi tim yang kalah untuk lolos ke Olimpiade 2024 melalui jalur playoff. Di babak playoff, tim peringkat keempat akan berhadapan dengan wakil dari Afrika, Guinea. Di samping itu, pelatih timnas Irak, Radi Shanaishil, memandang serius duel melawan Indonesia dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Dalam pandangannya, pertandingan tersebut diprediksi bakal berlangsung ketat mengingat kualitas tim Garuda Muda yang dianggapnya sangat bagus. Namun tantangan lebih besar menghadangnya karena beberapa pemainnya mengalami cedera. Kami tahu bahwa tim Indonesia sangat sulit dihadapi. Mereka masuk 4 besar karena tampil baik di babak grup. Tapi kami berharap bisa bermain melawan Indonesia dan menang, ungkap Shanaishil. Tambahan amunisi buat STY makin menggila di Timnas Senior. Dalam beberapa waktu terakhir, PSSI era Erick Thohir memang cukup gencar mencari pemain keturunan di Eropa untuk memperkuat Timnas Indonesia. Belakangan ini pun skuad Garuda baru saja kedatangan Ragnar Oratmangun, Nathan Joao, serta Tom Haye yang langsung tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski sudah dapat banyak pemain keturunan, namun PSSI masih berupaya mencari keturunan lain demi mewujudkan ambisi Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Teranyar, Timnas Indonesia dipastikan sudah mendapatkan kiper top Liga Amerika Serikat, yakni Marten Paes. Kepastian Marten Paes dinaturalisasi dan menjadi WNI disampaikan sendiri oleh Erick Thohir melalui laman media sosial pribadinya. Tak hanya Marten Paes, bahkan mantan pemilik Inter Milan tersebut menyebut ada 2 pemain keturunan Eropa lain yang bakal dinaturalisasi. Mereka adalah Kelvin Verdong, bek potensial dari NEC Nijmegen, serta striker muda Jens Reven dari FC Dordrecht. Andai proses naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Reven rampung dilaksanakan, bisa dipastikan Timnas Indonesia bakal semakin tangguh di kancah Asia. Dimulai dari Kelvin Verdong berbekal jam terbang di kompetisi tertinggi Eropa, membuat bek 27 tahun ini bakal membuat lini belakang Timnas Indonesia semakin kokoh. Sedangkan Jens Reven yang masih berusia 18 tahun namun sukses mengemas 6 gol di kompetisi junior Belanda musim ini, bisa jadi aset berharga buat lini depan skuad Garuda di masa mendatang. Pengamat Amerika puji kiprah Timnas di Piala Asia.
Kemenangan atas timnas Indonesia U23 membuat Uzbekistan berhasil back-to-back lolos ke final Piala Asia U23 dan akan menghadapi Jepang pada partai puncak. Sementara bagi timnas Indonesia, kekalahan ini memupus mimpi skuad Garuda Muda untuk tampil di final pertama kali dalam sejarah serta memperkecil peluang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Meski kalah, namun perjuangan timnas Indonesia sebagai tim debutan yang mampu melangkah hingga partai semifinal Piala Asia U23 mendapatkan banyak pujian dan juga sorotan. Termasuk dari analis sepak bola asal Amerika Serikat Ben Griffiths yang ikut memantau duel timnas Indonesia kontra Uzbekistan. Dalam komentarnya, timnas Indonesia dianggap jalani laga yang berat melawan Uzbekistan yang punya pertahanan tangguh. Selain itu, Ben Griffiths juga memuji kualitas lini serang Uzbekistan yang benar-benar mendominasi dan mampu mengurung lini belakang timnas Indonesia. Ben Griffiths juga menyoroti permainan dari Pratama Arhan. Meski cetak gol bunuh diri, namun ia menganggap timnas Indonesia lebih bisa berikan tekanan ke pertahanan Uzbekistan lewat lemparan XPAS itu. Pertandingan yang berat bagi Indonesia karena mereka menghadapi tim dengan pertahanan terbaik di turnamen. Timnas Indonesia hanya benar-benar mengancam dari lemparan Arhan yang sayangnya tidak cukup bisa dimaksimalkan. Uzbekistan benar-benar sangat bagus dalam menyerang, ucap Ben Griffiths. Sementara itu, meski sudah tersingkir di babak semifinal, namun timnas Indonesia masih harus berjuang pada perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Di babak perebutan tempat ketiga, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak pada Kamis 2 Mei di Abdullah bin Khalifa Stadium.